فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Seperti biasanya beberapa hadis yang disepakati untuk disetorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. An Abi Hurairah Iyakum az-zanna fa inna az-zanna afdalul hadis. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kemarin hadisnya belum kita baca semuanya. Sekarang hadis yang ke-10 itu halaman 113. Qala al-mu'allifu asbahullah wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Muttafaqun alaihi. Allahul musta'an. Ngeri. Makanya lebih baik menjadi rakyat sipil sunni salafi daripada pemimpin tapi menzalimi rakyatnya. Lihat ancamannya. Dari hadisnya Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba, yastar'ihillah, Allah Ta'ala berikan padanya jabatan pemimpin. Paham ya? Memimpin rakyatnya. Yamut, kemudian dia mati. Yauma yamut, di hari dia mati itu, wa huwa ghasun, dalam keadaan dia menipu li rakyatnya. Wawunya wahaliyah itu. Wa huwa ghasun li rakyatih, dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Baik mengambil harta rakyatnya, korupsi, naam, yang pelakunya dikenal koruptor atau yang semisalnya. Apa balasannya? Illa haramallahu alaihil jannah, melainkan hamba tadi yang diberi jabatan kepemimpinan yang meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya tadi, melainkan Allah terharamkan bagi dia surga. Muttafaqun alaih. Ngeri atau tidak? Ngeri. Makanya Rasulullah SAW suatu ketika pernah memberikan pesan kepada salah satu sahabat, mengatakan, la tas'alul imarah, kamu atau kalian jangan minta menjadi pemimpin, jangan minta kepemimpinan, karena pemimpin itu berat loh ya. Jangan merasa, wah itu nanti kalau jadi pemimpin, menjadi pejabat, anggota dewan, gajinya besar. Memang besar gajinya, tapi tanggung jawabnya besar juga. Paham ya? Jadi jangan sampai merasa cuma melihat gajinya aja, tanggung jawabnya nanti di akhirat bagaimana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian, setiap kalian itu pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita secara tidak langsung memimpin anggota tubuh kita. Setelah berkeluarga, kita memimpin keluarga kita. Kan gitu. Nah, menjadi rakyat sipil sunni salafi jauh lebih apa? Nah, baik dalam keadaan apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
setia dan Al-Quran dan As-Sunnah daripada pemimpin yang mendolimi rakyatnya, menindas rakyatnya, mendolimi rakyatnya, mengambil harta rakyatnya. Bisa dipahami? Nah, berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih. Ini potongan hadis. Ada tambahannya, sebenarnya tambahannya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Itu tambahannya. Jadi maknanya kalau seperti ini tak kurang cukup. Jadi maknanya maksudnya masih kurang gitu ya, karena pemimpin itu enggak semuanya jahat juga. Di sini kita artikan dulu, tambahannya nanti kita tambahkan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini Rasulullah mendoakan para pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Berarti boleh kita berontak, Ustaz. Boleh mendoakan pemimpin. Para ulama yang menjelaskan hadis ini, tidak ada satupun yang berfatwa bolehnya berontak. Ini hanya apa? Hadis yang berisikan peringatan, nasihat bagi para pemimpin agar tidak menzalimi rakyatnya. Bukan dalil yang dipakai untuk apa? Mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya. Bisa dipahami? Jangan salah salah ya. Rasulullah di sini mendoakan kejelekan para pemimpin yang zalim. Rasul yang mendoakan. Nah, sebagian ahlu bid'ah wad dalal berdalilkan dengan hadis ini bolehnya mendoakan kejelekan terhadap pemimpin. Itu tidak ada satupun yang berfatwa demikian. Paham ya? Justru kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin, termasuk ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Apa kata Imam Al-Barbahari rahimahullah? Terbalik. Insyaallah. Naam, kalam al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bagus sekali kalamnya mengenai perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Ahwa. Perbedaannya adalah apa kata beliau? Idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan fa'lam anhu sahibul hawa. Apabila kamu melihat seseorang dia mendoakan kejelekan untuk pemimpin, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Kemudian beliau melanjutkan, dan barang siapa melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah insyaallah. Menunjukkan bahwasanya ciri khas ahlus sunnah mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Hadis ini dohirnya seakan-akan gimana ini? Buktinya Rasulullah mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Bukan maknanya seperti itu. Rasulullah itu memperingatkan para pemimpin yang zalim, yang menindas rakyatnya dengan peringatan doanya. Mau Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, semua masyayikh Ahlussunnah tidak ada satupun yang mensyarah hadis ini kemudian fihi jawazu as-sab was-satm li wilatul umur, enggak ada. Paham ya? Bolehnya mencaci maki, menghina pemimpin enggak ada. Paham ya? Nah, kemudian jawazud du'a 'alal umara, bolehnya mendoakan kejelekan para pemimpin enggak ada ataupun dalil seperti itu. Tapi dalil ini dipakai apa? Dipakai untuk apa? Pendalilan bahwasannya peringatan terhadap para pemimpin yang zalim dengan peringatan yang akan kita terjemahkan. Allahumma man waliya min amri ummati, ya Allah, barang siapa yang memegang urusan umatku, menjadi pemimpin maksudnya, nam fasyaqqa alaihim, kemudian membuat mereka itu merasa berat, merasa susah, fashkuk alaih, maka bikinlah dia susah. Namanya, bikinlah dia berat, karena seorang pemimpin seharusnya membantu rakyat sipilnya, bukan malah mengkorupsi dana rakyat. Paham ya? Katanya sistem demokrasi dari rakyat oleh rakyat kembali ke rakyat, ya kan? Setelah dapat suara dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dapat uang pajak yang mereka pungut, ternyata tidak dikembalikan ke rakyat lagi sebagiannya. Paham ya? Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Itu beratnya menjadi pemimpin. Makanya jangan pernah terpetik benak antum, wahana nanti kalau udah besar mau jadi RT, la RT wala RW, wala kadus wala kades, wala camat wala bupati.
Wala gubernur, wala wali kota, wala menteri, wala presiden, wala anggota DPR, wala MPR. Paham ya? Enggak usah. Rakyat sipil Sunni Salafi. Aman sudah. RT berat loh. Mimpin tetangga dipimpin sama dia. RW lebih berat lagi. Yang dipimpin bukan hanya tetangga, warga. Lebih luas lagi. Paham ya? Kadus satu dusun dia pimpin. Kades satu desa dia pimpin. Camat satu kecamatan. Berat enggak kira-kira? Berat. Makanya jangan pernah terpetik di benak antum nanti kalau udah dewasa menjadi anggota dewan. Berat, hati-hati. Banyak kejadian seperti itu. Yang ujung-ujungnya justru apa? Menindas rakyat, mengambil harta rakyat, mendolimi rakyatnya, kemudian mencuri harta rakyat yang digelari dengan apa? Korupsi. Pelakunya koruptor. Padahal kalau terjemahan yang ekstrimnya maling harta rakyat. Allahul musta'an. Nasallaha an yahdiyahum. Kita lihat di sini, ini ngeri sekali. Ini sambungannya barakallahu fi, sambungannya adalah wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim, itu sambungannya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Dan barang siapa yang memegang urusan umatku, memimpin umatku, kemudian dia berlemah lembut dengan mereka, farfuq bih, maka sayangilah dia. Rafaqa itu menyayangi, berlemah lembut. Paham ya? Nah, ini doa yang bagus yang kedua ini karena apa? Karena posisinya pemimpinnya sama rakyatnya itu apa? Berbuat kasih sayang dan lemah lembut. Farfuq bih, maka lemah lembutlah terhadapnya. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para pemimpin. Jangan diambil pendalilan bolehnya mendoakan kejelekan untuk para pemimpin. Karena orang-orang yang suka demonstrasi, teriak-teriak di depan istana, teriak-teriak di depan apa? Gedung DPR, gedung MPR, itu sebagian mereka berdalilkan ini. Ini dalilnya ada katanya. Buktinya Rasulullah mendoakan kejelekan pemimpin. Di sini Rasulullah ketika berdoa seperti ini memberikan peringatan. Beliau kan nabi, iya kan? Nabi dan juga tuntunan gitu loh. Memberikan peringatan kepada para pemimpin agar tidak mendolimi rakyatnya, agar bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Nah, banyak kan kejadian sekarang yang sudah jadi pemimpin, rakyatnya ingin bikin semacam surat dipersulit, ya. Bikin surat-surat motor, kalau nggak lewat calo sulit. Allahul musta'an. Nasallaha an yahdiyahum. Nah, seharusnya dipermudah gitu loh ya. Nah, berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qatala ahaduhum falyastanbil wajha, muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian membunuh, maka jauhilah wajah. Paham ya? Nah, karena qatala yuqatilu ini kadang-kadang artinya membunuh atau kadang artinya memerangi. Paham ya? Nah, karena posisinya dalam peperangan pun, itu biasanya apa? Kita mencari cara yang terbaik untuk bunuh lawannya. Makanya dulu ketika ada kejadian sebagian orang waktu terjadi peperangan di Damas waktu itu, orang Syiah Rafidhah itu mereka ketika membunuh Ahlus Sunnah, wajah-wajah Ahlus Sunnah itu disiram pakai air keras. Allahul musta'an. Itu ngeri sekali. Sehingga enggak dikenal siapa fulan. Tapi alhamdulillah sebagian ikhwah kenal dengan apa sepatunya. Sepatu sebulan, jubah sebulan. Wajahnya sangat sulit untuk dikenal. Hancur wajahnya itu. Allahul musta'an. Itulah keadaan mereka waktu itu, jahat sekali. Padahal suruh menjauh area wajah. Kenapa kira-kira area wajah ini kok enggak diperbolehkan untuk apa? Dipukul, enggak boleh juga untuk apa? Dirusak karena pusat keindahan di wajah itu. Paham ya? Nah, makanya kalau orang biasanya itu tertarik karena wajahnya, bukan karena faktor yang lain biasanya. Paham ya? Wajah si fulan masyaallah bersih wajah. Kemudian sebutkan juga dalam hadis, pasangan suami istri pun apabila seorang suami mukul istrinya itu pun apa? Ada lafaz wala tadribul wajha. Jangan memukul wajah. Paham ya? Nampar wajah istrinya jebret. Paham ya? Akhirnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dikendalikan. Marah sama istri kalau ada faktor yang bikin marah itu wajar, problem dalam rumah tangga. Tapi jangan apa? Mukul wajah. Wajah jangan dipukul. Paham ya? Terus bagaimana?
Ya dengan cara yang lain. Kalaupun ada riwayat atau ada dalil yang mengatakan boleh memukul, pukulannya ghairu mubarrih, pukulannya tidak menyakitkan. Hanya pukulannya mendidik, bukan nampar wajah sepuasnya gitu kemudian ditinggal pergi, tidak. Paham ya? Wala tukabbih kata Rasul, dan jangan mencaci maki, menghina, merendahkan istri tadi. Paham ya? Karena perempuan itu apa? Makhluk yang sensitif, mudah tersentuh. Kadangkala antum atau seorang lelaki atau seorang suami baru marah saja, marah, suara dikeraskan, langsung menangis itu istri. Paham ya? Itu baru suara lah ya, belum tambah pukulan lagi. Makanya perlunya ilmu agar tidak terjadi KDRT dalam rumah tangga. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Paham ya? Nah, menjadi suami yang setia, paham syariat, istri pun istri yang setia, paham syariat. Mafhum insyaallah? Naam. Hadis ini muttafaqun alaih. Berikutnya, wa anhu an Abi Hurairah anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab akhrajul Bukhari. Sudah kita lihat hadis sebagiannya ya. Nah, artinya dari hadisnya Abi Hurairah anhu, suatu ketika ada salah seorang berkata, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat dengan apa? Dengan wasiat yang bagus. La taghdab, jangan kamu marah. Marah yang tidak ada sebab, pertama maknanya. Atau marah yang amarahnya tidak bisa terbendung. Paham ya? Nah, pertama adalah marah yang tidak ada sebabnya. Yang kedua adalah marah yang amarahnya enggak terbendung. Sehingga kadang mecah piring, mecah gelas, matahkan apa? Yang listrik misalkan, amarah-amarah yang enggak terbendung misalkan. Dihindari. Paham ya? Naam. Mafhum? Kemudian terulang lagi permintaan tadi. Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Mafhum insyaallah? Naam. Mengenai barakallahu fiik, idza qatala ahadukum falyatun waljha, dijelaskan riwayat yang lain maknanya qatala ini terkadang dipakai untuk berperang, dipakai untuk membunuh juga, tapi dengan riwayat yang Anda sebutkan di awal permulaan tadi itu makna adalah ad-darb, itu pukulan. Paham ya? Makna adalah darb, itu pukulan, karena di sana ada riwayat yang lain seorang suami ketika memberikan apa? Didikan dan adab untuk istrinya, Rasulullah mengatakan wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Paham ya? Nah, jadi suruh menjauhi wajah kalau memukul istrinya untuk memberikan adab atau yang semisalnya. Kalau harus memukul. Tapi kalau enggak harus memukul ya sabar, tahan. Jangan bermudah-mudahan KDRT tadi, kekerasan dalam rumah tangga. Nanti aku jelaskan nanti syarahnya nanti insyaallah ya. Naam. Kemudian berikutnya wa an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna fi manillah bighairi haqqin falahumun nar yaumil qiyamah akhrajul Bukhari. Allahumma sallim ngeri barakallahu fiik. Sesungguhnya ada di sana sekelompok lelaki, sekumpulan lelaki yang mereka menggunakan harta Allah bukan dengan cara yang benar. Harta Allah mungkin dia adalah harta zakat misalkan, dia selewengkan, harta amanah dia selewengkan, itu kan enggak diperbolehkan. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, dan itu bukan cara yang benar. Karena harta zakat diserahkan kepada yang berhak mendapatkannya. Kan seperti itu. Nah, nanti dijelaskan juga nanti. Maka mereka ini mendapatkan ancaman neraka. Falahumun nar, maka mereka mendapatkan api neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Ini juga kaitannya masalah mendolimi harta saudaranya. Karena hukum asal harta saudaranya haram. La yahillu malum ri'in muslimin illa bitibin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya sendiri. Keridhaan dari dirinya sendiri. Bukan diminta, bukan dirampok, bukan dicuri, tapi dia memang ridha mengeluarkan hartanya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian juga dikuatkan dengan yang lainnya, la yahillu. Afan. Nah, barakallahu fiik. Naam. Dalam hadis yang lainnya, man qutila duna manhi fa syahid. Barang siapa yang terbunuh
dibunuh karena mempertahankan hartanya maka dia mati syahid. Menunjukkan bahwasanya hukum asal harta seorang muslim itu adalah maksum, dijaga, haram. Enggak boleh diambil semena-mena, dicuri, dirampok, dibegal, jangan. Mafhum? Dalil yang sangat kuat tadi itu, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang muncul itu apa? Dari keridhaan dirinya sendiri. Dalam artian bukan karena apa? Dipaksa, bukan karena diminta. Mafhum? Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang mereka menggunakan harta Allah di dalam perkara yang tidak ada alasan dengan benar. Nanti dijelaskan panjang lebarnya nanti pada halaman-halaman berikutnya. Nah, barakallahu fiik, harta Allah itu mencakup di sana harta-harta yang wajib untuk dia pegang, untuk dia salurkan kepada jalan yang benar. Paham ya? Nah, seperti misalkan dasarnya dia menginfakkan anak-anaknya, menginfakkan untuk anak-anaknya. Paham ya? Yang Allah Ta'ala ridhoi dengan apa perbuatan tersebut, menafkahi istrinya, yang Allah Ta'ala ridho dengan apa? Nah, perbuatan tersebut itu di antara maknanya nanti. Mafhum soalnya ya? Nah, atau harta zakat tadi. Harta zakat kan enggak boleh dia gunakan kepada selain di jalan Allah Subhanahu wa taala kan, selain orang yang berhak mendapatkannya kan. Itu di antara maknanya nanti kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mafhum insyaallah. Nah, hadisnya sudah kita baca, kita ambil penjelasan sedikit. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, disimak baik-baik yang punya kitabnya, serius, jenius, fokus. Hadil ahaditsu kulluha fiha at-tarhibu bimasamil akhlaq. Hadis-hadis ini semuanya di dalamnya mengandung peringatan, at-tarhib tahdzir, peringatan dari akhlak-akhlak yang jelek. Akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk dihindari, jangan kita miliki. Kalau bertutur kata yang baik. Kalau ngobrol dengan temannya, obrolan yang indah. Jangan manggil temannya panggilan hewan, mencaci temannya dengan cacian yang berbau hewan. Hindari semuanya. Mafhum? Karena itu semuanya adalah haram. Sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun. Nah, mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Makanya perlu dikondisikan ya. Kadangkala antum di Arab sana, memang kelebihan orang Arab itu masya Allah, kalau manggil nama itu utuh. Kalau manggil nama utuh mereka. Kadang kita karena urufnya seringnya orang manggil nama itu ujungnya, kita kan seringnya pakai ujungnya. Muhammad yang mat gitu. Kalau sana jarang sekali kita dengar. Orang Arab itu kalau dengar orang manggil mat, siapa mat. Karena mereka manggilnya ya Muhammad, utuh. Ya Abdullah, enggak ada dul. Kayak Abdul enggak ada. Kalau kurang percaya nanti ke sana antum. Orang Arab itu mau manggil nama itu masya Allah sempurna malah manggil. Misalnya namanya Wildan ya Wildan. Enggak ada. Kayak Wildan enggak ada. Paham ya? Diselewengkan itu enggak ada. Tapi urfnya karena kadang-kala kita sudah terlanjur seperti itu, selama tidak merusak makna dan juga tidak barakallahu fikum mengandung unsur makna yang buruk atau orangnya enggak ridha misalkan, sebenarnya enggak masalah, cuma lebih baik kalau utuh. Paham ya? Ya Muhammad, ya Saleh, ya Ja'far, ya Mahmud, ya kan? Kalau orang Arab manggil seperti itu. Nah, jarang sekali aku dengar orang Arab pun manggil ujungnya. Mut, kaifaluk mut, enggak ada. Kurang percaya, buktikan nanti. Kalau misalkan antum ada rezeki ke Yaman, ke Timur Tengah, dengarkan baik-baik. Benar enggak yang ana ucapkan ini? Paham ya? Ana enggak pernah dengar soalnya. Nah, makanya ketika ada orang manggil mat. Orang Arab bertanya, "Siapa mat ada?" Mat ada. Dikirain malah justru belajar tajwid itu, mat wajib mutasil atau mat zaid munfasil. Padahal mat Muhammad maksudnya. Mereka manggil, "Qul ya Muhammad." Taqul mat. Mereka seperti itu nasihatnya. Dan memang benar, nama itu kalau dipanggil utuh bagus memang. Kita akui memang, ya kan? Kadang ada yang manggil ujungnya malah pikirannya aja. Kayak Wildan, padahal namanya Wildan. Misalkan, ya kan? Panggil utuh kayak Faluk Wildan misalkan. Utuh kan? Nah, itu termasuk akhlak yang mulia, ya. Kalau manggil namanya ya nama yang diridhoi. Paham ya? Nah, adapun ucapan-ucapan yang tidak bagus, saya manggil namanya bukan namanya, itu dihindari barakallahu fiik. Nah, kecuali gelar-gelar yang memang disetujui dan ridhoi itu lain lagi. Paham ya? Kita lihat al-haditsul awal, diperhatikan baik-baik. Hadis pertama, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun." Mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kufrun duna kufrin, lihat ya, kufrun duna kufrin, karena pendapat yang kuat, pembunuh itu tidak kafir tapi dia terjatuh dalam dosa besar. Nahum kufrun duna kufrin namanya. Jadi kufrun asghar laisa kufrun akbar. Paham insyaallah? Naam. Hada yubayyinu ta'zim hurmatis sab wasyatm wal la'n. Ini menjelaskan tentang betapa besarnya, paham ya? Keharaman mencaci maki, menghina dan melaknat. Wa annal wajiba 'alal mu'min an yahdar dzalik, dan bahwasanya wajib atas seorang mukmin untuk waspada dan berhati-hati terhadapnya. Wa anna hadza minal fusuq wa minal ma'asi al muharramah, dan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan kefasikan dan kemaksiatan yang diharamkan. Jadi mencaci maki, menghina saudaranya dengan sebutan-sebutan hewan atau nama yang lainnya itu dihindari. Sudah kami ingatkan berkali-kali kan, kalaupun antum sedang melihat sesuatu yang mengagumkan, ucapan Allahumma barik, masyaallah, Allahumma barik, subhanallah, jangan dengan kata-kata yang kotor yang semisalnya. Li'annal fusuqa huwa, apa itu fusuq? Kefasikan apa sih? Al-khuruju 'anit ta'ah, diperhatikan itu, yaitu keluar dari ketaatan. Wal wajib 'alal mu'min an yahdar dzalik, dan yang wajib atas seorang mukmin waspada terhadap perbuatan tersebut, keluar dari ketaatan. Wa an yasuna lisanah, dan hendaknya dia menjaga lisannya. Jadi kalau bertutur kata yang baik, yang jujur, jangan bohong, suka modus, cerita di hadapan temannya, dongeng-dongeng yang apa? Yang hoax, jangan. Paham ya? Kalaupun dia bercerita, berdongeng, dongeng yang sahih, diambilkan dari kitab Syiar A'lamun Nubala misalkan. Diambil dari kitab Bidayah Nihayah, bagus. Dongeng yang apa? Modus. Dongeng-dongeng yang jelas. Paham ya? Nambah bahas kura-kura ninja. Allahul musta'an. Nah, kalau santri enggak pantas dalam mantri mungkin. Mantan santri. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Kalau dongeng-dongeng yang sahih enggak masalah. Bagaimana kisah perang Ahzab ya kan? Bagaimana kisah barakallahu fikum, perang Khandaq, bagaimana asal usulnya, bagaimana, enggak masalah. Tapi kalau yang cerita-cerita yang bohong, bikin orang tertawa, bikin orang heboh padahal bohong, jangan. Itu enggak bagus ya. Bahkan mengandung unsur kedustaan haram. Kita lihat wala yakunu sabbaban wala la'anan, dan jangan menjadi orang yang sabbaban, suka mencaci maki, menghina. Dikit-dikit mencaci maki. Bukan cacian sebutan-sebutan hewan. Paham ya? Kalau orang Arab kalb, khinzir misalkan, hindari. Itu bahasa Arabnya. Paham ya? Nah, dihindari barakallahu fiik. Kalau misalkan dia ingin mendoakan ya paling-paling aslahakallah, Allah yahdi. Tapi kalau udah kalb, khinzir, kirt, nah itu hindari. Paham ya? Orang Arab itu yang enggak semua orang Arab baik juga. Orang Arab itu kalau marah-marah yang keluar sebagian kayak gitu juga, sebagian mereka. Itu kita bicara yang tidak paham syariat loh ya. Nah, itu bahasa Arabnya seperti itu. Dan ya, walihada qala alaihi salatu wassalam laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin yang sejati itu bukan orang mukmin yang ta'an, suka mencaci maki, walal la'an, suka melaknat. Walaupun laknat dari kalau yang muncul dari manusia as-sab wa syatam juga ya. Walal fahish, bukan juga orang yang suka berkata kotor. Perkataannya kotor, suka misuh-misuh dengan temannya, paham ya? Na'am barakallahu fiik, na'am. Dihindari. Kata-kata yang beberapa waktu yang lalu yang jelek-jelek itu hindari. Paham ya? Na'am. Allahul musta'an. Walal badi, dan juga jangan berkata kasar. Badi itu berkata kasar. Fahish itu al-kalamul wasakh, berkata kotor. Paham ya? Na'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlih. Sahih. Melaknat orang mukmin itu bagaikan membunuhnya. Paham ya? Naam. Fa'azzamal amra hatta ja'alahu kal qatl. Maka di sini Rasulullah menganggap besar perkaranya hingga beliau menjadikan melaknat itu bagaikan apa? Membunuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal la'anin la yakununa syuhada'a wa la syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang suka melaknat, la'an, istilah apa namanya? La'an mubalaghah. Timbangannya apa? Fa'al. Berarti suka melaknat, dikit-dikit melaknat. Dikit laknat. Kalau orang Arab biasanya Allah yal'an abak gitu. Allah wallahi Allah yal'an abak. Semoga Allah melaknat bapakmu.
Itu kita sering dengar orang-orang Arab yang sifatnya mungkin dia nggak bisa menahan emosi, dia kadang melaknat itu. Walaupun tujuannya lain tapi itu nggak benar juga. Allah yal'an abak. Artinya semoga Allah melaknat bapakmu. Ya Allah musta'an. Itu juga nggak bagus ya seperti itu ya. Apa ancamannya? Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat nanti dari kiamat kelak mereka tidak bisa menjadi saksi dan juga tidak bisa menjadi para pemberi syafaat. Paham ya? Na'am. Allahumma sallim sallim. Wa fi hadha at-tahdhir min al-qital bi ghairi al-haqqi sahih. Dan juga dalam hadis ini ada peringatan tentang apa? Pembunuhan tanpa ada alasan yang benar. Enggak boleh bunuh saudaranya, nusuk saudaranya dengan pisau atau mungkin menyakiti saudaranya dengan apa? Benda-benda tajam misalkan, menzalimilah intinya. Nah, itu dilarang oleh syariat. Paham ya? Boleh membunuh dengan 3 alasan. Hadisnya siapa itu? Abdullah Ibnu Mas'ud rawahu Muslim. Sudah terhafal kan dalam kitab Arba'in Nawawiyah, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdaats tsalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu 3 sebab. Pertama apa? As-sayyibuz zani, orang sudah menikah kemudian berzina, diapakan? Orang sudah menikah berzina diapakan hukumannya? Dirajam. Walaupun membunuh boleh karena rajam. Paham ya? Karena beda ketika yang berzina ini orang yang belum menikah. Kalau dia masih gadis, masih perjaka yang berzina, apa hukum mereka? Dicambuk berapa kali? 100 kali cambukan, diasingkan selama setahun. Beda. Paham? Yang kedua apa yang kedua? An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, qisas. Paham? Yang ketiga apa? Al-murtad. Dalam hadis apa? At-tariqul dinihi al-mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin, murtad. Nah, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuh dia. Menunjukkan bahwasannya selain 3 keadaan tersebut haram. Mengalirkan darah kaum muslimin haram, membunuh kaum muslimin haram, wa annahu min syu'abil kufr. Syu'ab jamak syu'bah. Dan bahwasannya pembunuhan tersebut termasuk cabang-cabang kekufuran. Wa li hadza fil hadits al-akhar. Oleh karena ini di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian jadi menjadi kufar setelah aku meninggal nanti yang sebagian kalian saling menebas leher-leher sebagian yang lainnya. Mafhum insyaallah? Nah, pendapat yang kuat pembunuh itu enggak kafir tapi apa? Kufrun duna kufrin, ai sahibul kabirah. Ingat ya? Jadi pembunuh kalau dia muslim sahibul kabirah. Berarti boleh enggak menyolatkan jenazah seorang muslim yang dia pembunuh? Boleh enggak? Boleh. Karena sahibul kabirah. Paham ya, masih muslim dia. Nah, barakallahu fi seperti itu. Jangan dikafirkan. Kita lihat, faqatlul mu'min bighairi haqqin min a'dhamil kaba'ir. Tapi ancamannya berat loh ya. Walaupun dosa besar, ancamannya ngeri. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana. Berikutnya ada ancaman neraka jahanam juga. Artinya apa barakallahu fi? Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa balasannya barakallahu fi? Balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nah, para ulama menjelaskan, katanya enggak kafir Ustaz. Kok kekal? Nah, di sana ada penjelasan yang bagus sekali. Al-khulud itu enggak selamanya tinggal di dalam. Enggak selamanya artinya kekal abadi selama-lamanya, tidak. Karena al-khulud, itu ada 2 macam. Al-khulud yang apa? Yang tinggal selama-lamanya ada juga. Paham ya? Al-khulud yang tinggalnya adalah al-muqsu at-tawil, tinggal tapi dengan jangka waktu yang panjang tapi enggak kekal, itu yang diinginkan. Paham ya? Nah, penjelasan yang kedua, balasan tersebut neraka jahanam kekal di dalamnya bagi orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Itu jawaban yang kedua. Jadi bagi seorang muslim kok menghalalkan darah kaum muslimin bisa terjatuh dalam kufur akbar ini. Paham ya? Tapi kalau sekedar enggak menghalalkan hanya membunuh, masuknya sahibul kabirah. Sudah dipahami? Nah, sehingga makna khalidan fiha itu memiliki beberapa makna. Paham ya? Bukan berarti apa barakallahu fi? Bukan berarti maknanya adalah na'am barakallahu fi kekal selama-lamanya. Karena pembunuh tidak kafir. Paham insyaallah ya? Nah, kita lanjutkan.
Faqatul mu'min bighairi haqqin min a'dhamil kaba'ir. Ini dikondisikan ini biar nanti antum tambah wawasan bahwasanya pembunuh itu enggak kafir. Membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang benar termasuk dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa besar yang paling a'dzam, paling besar. Wa min syu'abil kufur, dan termasuk cabang-cabang kekufuran allati haramahullah azza wa jalla yang Allah Ta'ala mengharamkannya. Wa in kana kufran duna kufrin. Nah ini. Ya kan? Itu penjelasannya ini. Walaupun itu adalah kufran duna kufrin, walaupun kekufurannya bukan kufur akbar, kufur asghar. Mafhum soalnya? Naam. Wa dzulman duna dzulmin, dan kedzaliman yang bukan dzulmun akbar. Mafhum? Lakinnahu idza kana min syu'abil kufr kana asyad fi tahrim. Tapi walaupun bukan kufurun akbar, tapi kalau sudah masuk dalam cabang-cabang kekufuran, maka itu lebih parah pengharamannya. Lebih dahsyat, lebih keras pengharamannya. Wa asyad fi wasfil kabirah, dan juga lebih keras apa? Naam, dalam mensifati dosa besar tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi pembunuh kafir atau tidak ya? Enggak kafir, tapi apa? Sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Mafhum insyaallah? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang dihafalkan pada pertemuan yang akan datang, kita sengaja mengambil sedikit-sedikit biar antum tidak keberatan. Yang dihafalkan adalah 10 11 saja. 10 11. 2 aja biar yang lain bisa ikut menghafal ya. Nah, 10 11. Yang berikutnya baru 12, 13, 14. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.